Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra. Saya dari kelas 11. Saya akan melakukan remedial akidah akhlak. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar adalah sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya dan memberikan hukuman di dunia dan di akhirat. Contohnya syirik, mencuri, menganiaya orang lain, membunuh, berdusta, durhaka kepada kedua orang tua. 2. Sebutkan efek 5 negatif mengkonsumsi minuman memabukkan. 1. Kerusakan otak dan sistem saraf. 2. Berpenyakit jantung dan pembuluh darah. 3. Kerusakan hati. 4. Gangguan mental. 5. Ketergantungan dan kecanduan. 3. Tuliskan dalil tentang larangan berzina yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 27. 4. Apa perbedaan antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan? Perbedaan zina muhsan dan ghairu muhsan adalah zina muhsan yaitu zina yang dilakukan seseorang yang telah terikat tali pernikahan, baik istri, suami, duda atau janda, dan hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan adalah dirajam. Dan zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan seseorang yang belum terikat tali pernikahan atau belum menikah, dan hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan di daerah lain selama 1 tahun. 5. Tuliskan 5 hikmah diharamkannya zina. Hikmah diharamkannya zina: adanya efek jera bagi pelaku zina dengan adanya hukuman secara terbuka, agar laki-laki dan perempuan terhindar dari penyakit HIV, diangkat harkat dan martabatnya baik di hadapan Allah ataupun makhluknya. Jelaskan diketahui nasab keturunan, karena kelahiran seorang anak harus diketahui identitas orang tuanya agar terjadi ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga. 6. Bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah berpakaian agar sesuai dengan syariat Islam? Seorang muslimah berpakaian harus sesuai dengan syariat Islam, karena syariat Islam itu mengajarkan berpakaian secara teratur, terutama lebih dominan kepada perempuan. Perempuan itu harus menutupi auratnya dengan sesuai dengan tuntunan Islam, karena dengan menutupnya aurat itu maka dia akan lebih terjaga, karena apabila dia tidak menutup auratnya sesuai aturan syariat Islam maka hukumannya haram. 7. Tuliskan 5 bentuk akhlak perjalanan. Bermusyawarah, mengembalikan hak dan amanah kepada pemiliknya. Wanita tidak boleh bepergian seorang diri. Memilih kawan pendamping yang soleh. Menolong kawan seperjalanan. Takbir 3 kali dan berdoa. Nomor 8. Tuliskan dalil akhlak bertamu yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'unisu wa tusallimu ala ahliha zalikum ghairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dengan demikian lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surah An-Nur ayat 27. Nomor 9. Apa saja adab yang harus dijaga saat bertamu ke rumah orang lain? Jelaskan dan berikan contohnya. Adab yang harus dijaga dalam bertamu adalah: janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu. Jika ingin masuk harus meminta izin. Jika tidak meminta izin maka hukumannya haram. Jika ingin bertamu harus mengucapkan salam. Jika ingin bertamu harus lihat-lihat waktu. Jika ingin bertamu jangan terlalu lama. Jika ingin bertamu jangan berbuat sesuatu
yang dapat mengganggu perasaan tuan rumah, menghormati hidangan yang diberikan oleh tuan rumah, pamit sebelum pulang. Contohnya, jika seseorang ingin bertamu ke rumah orang lain, dia harus meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Apabila sudah meminta izin dan memberi salam dan tidak ada yang menjawab, maka pulang. Dan jika kita bertamu ke rumah seseorang, hendaklah jangan berlama-lama. Jika kita terlalu lama, maka dapat mengganggu tuan rumah. Dan kita hendaknya bertamu janganlah berbuat sesuatu yang mengganggu perasaan tuan rumah. Misalnya, mengacak, memeriksa rumah tuan rumah sehingga tidak memberi nyaman kepada pemilik rumah. Dan ketika disungguhkan hidangan, maka makanlah dan janganlah mengejek makanan tersebut. Jika kita ingin pulang, harus mengucapkan salam atau pamit kepada tuan rumah, karena itu adalah salah satu bentuk rasa hormat kita kepada mereka. Nomor 10, buatlah sebuah skenario singkat yang menunjukkan penerapan semua adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Skenario boleh berdasarkan pengalaman pribadi atau situasi rekaan. Jika kita berpakaian, maka kita harus menggunakan pakaian yang layak. Artinya, jika kita menggunakan pakaian itu harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam, karena cara berpakaian di dalam syariat Islam itu harus menutupi segala yang menjadi auratnya. Sedangkan dalam berhias, kita dituntut berhias selayaknya, dalam arti kita seseorang boleh berhias dengan berbagai macam-macamnya, tetapi ketika dia sudah menikah, tetapi di dalam